Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini di Masjid Baitur Rahman, Tanjung Pinang, Kebayoran. Pondok Pinang, Kebayoran. Kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk saling tanasuh, saling mengingatkan agar seorang muslim bisa tetap terjaga imannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa salah satu di antara penyebab yang membuat orang itu menjadi rugi adalah disebabkan karena fitnah harta. Sehingga Allah melarang kaum muslimin mengalami kondisi di mana mereka terfitnah dengan harta sampai melanggar aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Tadi dibaca oleh imam di rakaat yang keberapa? Yang kedua. Mengingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara penyebab kerugian seorang muslim adalah dia dilalaikan oleh hartanya. Yang dimaksud dilalaikan oleh hartanya dari zikrullah itu ada dua keadaan. Yang pertama, disebabkan karena kesibukannya terhadap masalah harta, menyebabkan dia lupa salat, lupa zikrullah, lupa mengerjakan kebaikan, sayang kepada hartanya sehingga tidak mau berinfak, dan seterusnya. Sehingga bentuk lalai di sini dari zikrullah, untuk bentuk yang pertama adalah dia tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah karena saking cintanya kepada harta. Saking sibuknya dengan urusan dunia sampai dia nggak pernah belajar agama. Saking sibuknya dengan urusan dunia sampai sholatnya sering ketinggalan, bahkan kadang tidak dikerjakan, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa harta bisa melalaikan seorang hamba dari zikrullah. Bentuk yang kedua adalah cintanya seseorang kepada harta sampai tidak mengindahkan aturan yang Allah turunkan. Sehingga dia tidak peduli batasan yang halal, batasan yang haram, mana boleh, mana yang tidak boleh, mana harta yang halal dan mana harta yang riba, dia nggak peduli. Bagi dia yang penting dapat untung, dia akan ambil tanpa mempedulikan aturan yang ada di dalamnya. Dan itu termasuk di antara bentuk orang yang lalai dari zikrullah dalam mencari harta. Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat An-Nur ayat 27. Ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para sahabat Nabi SAW adalah sekelompok orang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan dan transaksi jual beli tidak melalaikan mereka dari zikrullah. Dan para sahabat dalam melaksanakan aktivitas dunia, mereka tetap selalu ingat untuk beribadah kepada Allah, dan di saat yang sama mereka selalu menyesuaikan diri dengan aturan Allah Ta'ala.
Sehingga sekalipun dia butuh harta, tapi tidak sampai menyebabkan dia terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Prinsip ini yang pertama yang perlu kita bangun, sehingga jangan sampai harta yang kita miliki melalaikan kita dari zikrullah. Nah, di kesempatan kali ini, insya Allah yang kita angkat adalah keberadaan harta yang menyebabkan seseorang melalaikan dari zikrullah untuk jenis yang kedua. Karena dia nggak sabar, sehingga dia mencari harta tanpa aturan. Dan itu sangat berbahaya, sebab karakter dunia, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada dua kemungkinan. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diadzab, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Sehingga yang halal sekalipun, pemiliknya tidak akan bisa lepas dari hisab. Apalagi ketika dia mendapatkan dengan cara yang haram, maka dia akan diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang realita yang dialami oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mencari harta. Apakah dari yang halal, aminal haram? Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ini digambarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan realita yang akan terjadi pada umatnya. Hadis semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan praktek yang haram di masyarakat kita. Karena ada sebagian orang yang punya prinsip seperti ini ya. Di zaman sekarang mas, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga dia mempertahankan diri untuk berada di dalam maksiat dalam mencari harta dengan alasan haram itu sudah merebak di mana-mana. Kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Karena bagian dari realita akhir zaman bahwa orang itu ketika mencari harta tidak lagi peduli aturan. Apakah dia cari yang halal ataukah cari yang haram? Baik, alasan semacam ini tidak benar. Karena hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW, bentuknya adalah menceritakan realita, bukan membenarkan realita. Menceritakan realita di akhir zaman, dan itu bagian dari tanda akhir zaman. Karena semakin jauh dari zaman nubuwah, maka manusia semakin jauh dari aturan. Jumlah manusia semakin banyak, kemudian manusia semakin jauh dari wahyu Allah, jarang di antara mereka yang belajar, maka terjadilah pelanggaran yang lebih besar dibandingkan yang terjadi di masa silam. Sehingga semakin jauh dari zaman kenabian, potensi manusia untuk bermaksiat semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, aneka realita di akhir zaman. Akan ada A, akan ada B, akan ada C. Beliau menyampaikan ini tujuannya adalah untuk mengingatkan akan adanya realita seperti itu. Bukan mendukung dan membenarkan realita itu. Karena pada saat saya menyampaikan tentang hadis bahwa di akhir zaman itu riba tersebar di mana-mana, sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat ghubaruha, pasti dia akan terkena debunya riba. Lalu ada yang komentar, kalau semua orang pasti akan terkena riba, berarti riba di akhir zaman tidak bisa kita hindari. Kita jawab, betul. Oleh karena itu, maka kerja di tempat riba tidak dilarang, karena tidak bisa dihindari. Ini kesimpulan yang salah atau benar, Pak? Salah.
Adanya wabah penyakit bukan berarti Anda kemudian boleh bermudah-mudahan dalam tidak menjaga kesehatan. Sehingga tetap harus jaga kesehatan. Meskipun wabah itu bisa jadi nggak bisa dihindari. Akan masuk ke rumah siapapun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang muslim atau manusia yang baik, dia akan selalu untuk berusaha jangan sampai terkena wabah semacam ini. Maka demikian pula wabah yang bentuknya penyakit maksiat. Ketika merebak di mana-mana dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari realita akhir zaman, bukan berarti itu adalah kondisi yang dibenarkan untuk masuk ke dalamnya. Kita harus berusaha untuk menghindarinya. Karena itu di sini perlu kita ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan realita akhir zaman. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bisa jadi zaman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah kita alami. Sehingga kita lihat realita di lapangan, banyak sekali orang ketika bekerja, dia tidak lagi peduli, tidak perhatian terhadap aturan Allah, sehingga dia tidak tahu batasan mana yang halal, mana yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita lihat misalnya ya, mereka yang punya toko di mall atau yang punya toko di Tanah Abang atau di pasar-pasar yang lain, dominannya faham fikih jual beli atau tidak, Pak? Tidak paham, tidak ngerti. Dulu standar yang digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan inspeksi ke pasar Madinah. Masing-masing pedagang itu ditanya tentang masalah fikih jual beli. Kalau bisa jawab diapain? Dibiarkan. Kalau nggak bisa jawab, dipukuli, Pak. Dengan menggunakan tirroh. Tirroh itu tongkat kecil seperti yang dibawa oleh para jenderal itu. Itu namanya tirroh. Dipukuli dengan menggunakan tirroh. Sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Nggak boleh transaksi di pasar ini kecuali orang yang paham fikih jual beli. Coba, kalau andaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup, Pak, kira-kira pasar yang bertahan di tempat kita berapa persen, Pak? Mungkin banyak sekali yang gagal untuk bisa bertahan di situ. Dan tradisi baik semacam ini bertahan sampai zaman Imam Malik. Bertahan sampai zaman Imam Malik. Imam Malik kan hidup sekitar tahun 120-an ya. Sehingga bertahan sampai sekian ratus tahun. Dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai zaman Imam Malik. Maka ini menunjukkan bahwasanya tradisi baik semacam ini dipertahankan oleh orang-orang soleh di masa silam. Standar bahwa sebuah pasar yang ideal, pelakunya harus orang yang paham tentang aturan. Karena kalau tidak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa illa akala riba sya'a am aba. Kalau nggak paham tentang aturan, orang itu akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Pelanggaran terjadi karena orang tidak ngerti aturan. Maka jika di zaman sekarang kita perhatikan suasana di pasar, banyak sekali orang yang nggak ngerti tentang aturan, bagaimana batasan jual beli yang benar, bagaimana batasan transaksi yang benar, riba itu apa dia nggak ngerti. Wajar saja jika kemudian banyak terjadi praktek pelanggaran di masyarakat sebab mereka tidak mengerti aturannya. Tayyib. Terlebih lagi jamaah di belakang Allah Ta'ala, posisi harta bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah terbesar. Ujian terbesar. Posisi harta bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian terbesar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Ka'ab bin Iyad, dari sahabat Ka'ab bin Iyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Masing-masing umat itu punya potensi fitnah
dan potensi fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Masing-masing umat punya potensi fitnah, sementara fitnah umatku diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta. Ada banyak sekali umat di masa silam yang mereka dibinasakan oleh Allah disebabkan fitnah yang melanda pada mereka. Fitnah yang dimaksud ini apa, Pak? Ujian yang menyebabkan iman seorang hamba jadi turun. Kaum Tsamud, mereka orang yang gagah-gagah, gede fisiknya. Dengan keberadaan fisik yang demikian besar itu menyebabkan mereka bertindak sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum Ad, bukan kaum Tsamud, kaum Ad. Allah Ta'ala berfirman, "Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah." Adapun kaum Ad, mereka bersikap sombong di muka bumi dan mereka mengatakan, siapakah orang yang lebih kuat dibandingkan kami? Sehingga mereka terfitnah dengan kekuatan fisiknya sampai tidak mau beriman kepada sang nabi. Bani Israel terfitnah dengan apa? Pertama kali fitnahnya Bani Israel apa, Pak? Wanita. Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang melanda Bani Israel adalah terjadi pada wanita. Disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga wanitanya, sehingga mereka itu binasa karena maksiat yang merajalela. Awalnya adalah fitnah wanita. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnah itu diletakkan pada harta. Maka kewaspadaan kita dalam masalah harta seharusnya lebih besar, sebab inilah sumber kebinasaan yang terjadi di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Selanjutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membangun prinsip kesabaran dalam masalah ujian harta? Pertama, yang perlu kita lakukan untuk membangun prinsip kesabaran dalam masalah ujian harta adalah menyadari akan ada akhirat. Dan semua yang kita alami pasti akan dihisab. Properti yang kita miliki pasti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Karena karakter harta sebagaimana yang tadi kita sampaikan, halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Keyakinan semacam ini perlu untuk kita bangun dan jadikan sebagai pondasi. Karena seorang mukmin ketika ingat akhirat, dia akan lebih hati-hati. Ada enggak, Pak, orang yang misalnya mengambil harta orang lain, tapi dia merasa aman ketika di dunia? Banyak. Barangkali dia merasa, saya enggak mungkin akan dihukum. Siapa sih yang berani menghukum saya misalnya? Sehingga dia ngumpulin harta dalam jumlah yang banyak, padahal itu bukan haknya, sampai melanggar undang-undang negara sekalipun. Tapi dia merasa aman. Karena mungkin dia bisa mempermainkan hukum dan seterusnya. Itu ketika di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, di mana kita akan menghadap Allah dan semua yang kita punya pasti akan dihisab. Dalam salah satu instansi saya pernah diundang. Dan prinsip ini saya sampaikan. Barangkali di antara jamaah Bapak Ibu ada yang korupsi gak ketahuan sampai mati. Ada yang mengambil harta orang lain sampai mati gak ada satupun yang bisa menangkap. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Anda bisa jadi aman karena waktu korupsi gak kena CCTV, Pak. Yang dipilih di mana? Saat penerimaan uang, mungkin dia berada di warung kopi, mungkin dia berada di kafe, menghindari suasana yang bisa dipandang. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Anda aman di dunia, ada pengawas yang tidak pernah lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, membangun prinsip semacam ini lebih kuat menyadarkan seorang hamba daripada hanya sebatas ditakut-takuti dengan undang-undang. Karena seperti itu cara pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan yang digunakan oleh Al-Quran, pertama kali yang dilakukan adalah membangun pondasi
sadar akhirat. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala di surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, Wailun lil mutaffifin. Celakalah manusia yang punya karakter tatfif. Perbuatannya tatfif, pelakunya disebut mutaffif. Siapakah orang seperti ini? Allah jelaskan di lanjutan ayat. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah manusia yang ketika membeli mintanya dipenuhi. Kita kalau pakai timbangan cucuk manuk itu Pak ya. Kalau kita beli, Pak, kalau bisa jelek diangeti Pak, ditambahi Pak. Karakter kita kalau beli seperti itu. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual, semangatnya mengurangi. Allah menjelaskan tentang masalah transaksi yang sederhana yang dilakukan secara konvensional, tapi ada pelanggaran. Ketika Allah menjelaskan ini, coba kita lihat di lanjutan ayat. Allah tidak ingatkan, awas hati-hati ya, hartamu enggak berkah. Awas hati-hati, nanti kamu jadi sakit-sakitan. Peringatannya tidak demikian. Apa peringatan yang disebutkan di lanjutan ayat? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka itu yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Liyaumin azim, di hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana seluruh manusia akan menghadap Rabbul Alamin. Sehingga sampai dalam masalah yang sederhana untuk transaksi jual beli yang mengandung pelanggaran, Allah ingatkan tentang masalah akhirat. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ayat ini sekalipun tekstualnya berbicara tentang masalah pelanggaran jual beli, tapi secara makna muta'addi, secara makna melebar, melibatkan semua aktivitas manusia yang menyangkut hak dan kewajiban. Sehingga dijadikan sebagai sebuah kaidah. Orang mutaffif adalah manusia yang pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Dia ketika kerja sering telat, tapi gajinya dibuat telat, tidak mau. Mungkin sering korupsi waktu, tapi ketika gajinya dikurangi, dia nggak mau. Dia mengambil harta orang lain, harta dia diambil, dia nggak mau. Ada model manusia yang pinter nuntut hak, tapi malas menunaikan kewajiban. Orang semacam ini bisa jadi ketika di dunia dia bisa merasa aman, nggak ada orang lain yang berani untuk menangkapnya, nggak ada orang lain yang berani untuk menindaknya. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ingat kalau nanti mereka akan dibangkitkan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Membangun prinsip semacam ini akan membuat orang jadi lebih waspada, Pak. Makanya jamaah kita bisa lihat ya, karakter mukmin yang beriman kepada akhirat dengan orang yang tidak beriman kepada akhirat dalam masalah mencari harta jauh berbeda, Pak, seperti langit dan bumi. Sehingga orang yang tidak punya kesadaran terhadap masalah akhirat, uripe sakarepe dhewe. Ngambil ini terserah. Makanya Allah gambarkan orang kafir ketika menikmati dunia itu ibarat apa? Binatang. Allah berfirman, alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir ketika mereka makan dan menikmati dunia layaknya binatang. Yang namanya sapi itu kan nggak pernah kenal ya, mana rumput halal, mana rumput riba. Kambing juga nggak tahu ini rumput milik tetangga atau punya tuannya, karena dia nggak tahu batasan halal haramnya. Sehingga orang yang kafir digambarkan oleh Allah karena dia nggak punya iman kepada hari akhir. Saat dia mengambil harta haram, bagi dia nggak ada beban. Dia nggak punya perasaan bersalah karena dia tidak punya iman kepada akhirat. Sehingga pendidikan yang pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menguatkan pondasi akidah dulu. Maka kita belajar tentang masalah fikih muamalah, kita belajar tentang masalah halal haram dalam berbisnis, kita menghindari sesuatu yang syubhat,
alasan terbesarnya adalah karena kita sadar akhirat. Itulah alasan terbesar. Banyak orang ketika ditanya, kenapa Bapak tinggalkan riba? Kenapa Bapak tinggalkan harta haram? Sebagian besar jawabannya adalah, karena saya tidak ingin harta saya enggak berkah. Saya tidak ingin harta saya cepat habis. Kata orang, uang setan dimakan demit. Sehingga kelihatannya banyak tapi cepat habis. Dia enggak pingin seperti itu. Maka dia tinggalkan sesuatu yang haram. Ada salah satu aparat yang pernah cerita. Saya pernah ditugaskan di sebuah titik tertentu. Untuk dapat duit ceperan 1 juta per hari gampang, kata dia. Tapi beliau bilang, selama saya bekerja di situ, anak sering sakit, sering berantem di rumah dengan istrinya, sering punya masalah, dan dia sadar. Dengan itu dia tinggalkan. Sehingga dia tidak mau mengambil harta haram. Dia tahu sebenarnya ini tidak boleh, dia tahu. Dia tahu itu haram. Muslim dia. Cuman orang kalau sudah menikmati harta, susah untuk meninggalkannya. Untuk dapat ceperan 1 juta, selain gaji pokok ya, 1 juta per hari gampang Pak. Dia bisa dapat 2 juta, 3 juta per hari. Itu dia tinggalkan karena masalah yang banyak dialami di keluarganya. Dia tinggalkan. Masya Allah. Kadang orang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bisa diingetin pakai Al-Quran, diingetin pakai musibah. Dan banyak orang itu mau hijrah meninggalkan sesuatu yang haram. Sebabnya apa? Kecelakaan, sakit, berantem dengan keluarganya, nggak akur, sampai bunuh-bunuhan. Sebabnya ini Pak. Baru setelah itu dia sadar. Padahal peringatan itu disampaikan dengan cara lembut. Melalui khutbah Jumat, melalui kajian. Ini halal, ini haram. Nggak mau terima dia. Begitu kena musibah baru dia sadar. Maka kalau manusia tidak diingatkan dengan cara yang lembut, Allah kasih peringatan dengan cara yang lebih keras. Dia baru mau sadar ketika dia sakit. Dia baru mau sadar ketika dia mengalami kecelakaan. Umum itu terjadi di masyarakat. Cuman begini, saat dia tinggalkan sesuatu yang haram, alasannya karena apa? Dia tidak ingin ada harta haram yang menyebabkan hidupnya jadi susah. Hartanya jadi hilang. Orang ini meninggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Kita tidak salahkan motivasi semacam ini. Tapi bagi seorang mukmin ada motivasi yang lebih tinggi lagi. Apa motivasinya ketika dia tinggalkan yang haram? Bersabar dalam mencari harta. Motivasinya adalah karena dia sadar akhirat. Motivasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Meskipun banyak orang termotivasi untuk meninggalkan harta haram, sebabnya karena dia tidak ingin mengalami kesengsaraan dalam hidup. Dan banyak orang yang ketika mengalami musibah, kecelakaan, sakit, baru dia sadar. Padahal sebelumnya dia terjebak dalam aneka sesuatu yang haram dan dia menikmatinya. Baik, ini prinsip yang pertama. Miliki kesadaran terhadap akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam masalah harta, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu di hari kiamat, 'anin na'im. Kalian akan ditanya untuk semua kenikmatan yang kalian miliki. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang hartanya. Min ainaktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Baik, ini prinsip yang pertama. Selanjutnya kita beralih kepada prinsip yang kedua agar kita bisa lebih sabar dalam mencari harta. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua harta yang kita dapatkan kita bisa menikmatinya. Tidak semua harta yang kita kumpulkan kita bisa menikmatinya. Sementara pasti kita akan dihisap untuk seluruh harta yang kita kumpulkan. Jadi intinya begini, kita dimintai pertanggungjawaban untuk semua harta yang kita kumpulkan.
Padahal tidak semua yang kita kumpulkan memberikan manfaat bagi kita. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba dalam mencari harta telah melalaikan kalian. Rasulullah SAW berhenti setelah membaca satu ayat ini. Lalu beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Ini propertiku, ini tanahku, ini rumahku, ini kendaraanku, dan seterusnya. Manusia selalu berusaha untuk mengumpulkan harta. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Wa hallaka mim malika ya ibna Adam. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Wa hallaka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita. Hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apa yang kau makan sampai habis. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau gunakan sampai rusak. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau kumpulkan belum tentu menjadi hartamu. Tayyib. Kita punya uang ya. Antara uang yang kita simpen dengan yang kita sedekahkan, biasanya banyak mana, Pak? Biasanya banyak mana, Pak? Banyak yang kita simpan. Sehingga antara uang yang kita simpan dengan yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, lebih banyak yang kita simpan. Dan sepanjang itu kita simpan, apakah memberi manfaat bagi kita? Tidak, karena cuma disimpan, Pak. Bentuknya uang, disimpan. Berarti tidak melayani kita. Pakaian misalnya. Kita punya beberapa pakaian. Yang itu kita gunakan sehari-hari. Kotor, ganti, cuci, kotor, ganti, cuci. Mutar seperti itu dalam sepekan. Kira-kira berapa baju? 7? Berarti sehari ganti ya? Baik. Kurang lebih 7. Dengan yang tumpuan di lemari banyak mana, Pak? Banyak mana? Yang numpuk gitu, Pak. Tumpuan pakaian yang enggak kita gunakan itu berarti harta kita, tapi tidak melayani kita. Sehingga kadang orang itu punya barang di gudang itu Masya Allah banyak sekali. Ada motor bekas, ada sepeda bekas, ada apa lagi. Numpuk itu, ditumpuk, Pak. Sepanjang kita tumpuk itu berarti dia tidak melayani kita. Dan harta itu kita akan dihisap. Meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Anda terbebani dengan sesuatu yang nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat, padahal kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kadang ada orang ya, sudah berusia 60 ke atas, pensiun, tapi semangat untuk nyari harta, berhenti enggak? Berhenti atau tidak? Makin semangat, Masya Allah. Tetap semangat. Dia di usia seperti itu, ketika mencari harta, dalam pikirannya apa, Pak? Saya ingin meninggalkan sesuatu untuk anak saya, untuk cucu saya. Sampai yang dipikirkan untuk orang lain. Dia berjuang nyari harta, yang dipikirkan bukan dia, yang dipikirkan orang lain. Belum lagi ya, ketika dia tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Sadar usia, kemampuan menikmati harta itu turun. Semakin tambah usia, kemampuan manusia dalam menikmati harta itu turun. Cara Allah mencabut kemampuan manusia dalam menikmati harta itu bukan hanya sebatas dengan dihilangkan. Rumahnya kebakaran atau mobilnya hilang, bukan itu, Pak. Salah satu di antara cara Allah dalam mencabut kemampuan manusia untuk menikmati hartanya adalah diturunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Pak, ini sudah mulai pantangan, Pak ya. Yang dulu Bapak masih berani sate 10 tusuk, sekarang ngicipi 1 sudah cekot-cekot.
Yang dulu Bapak bisa berani makan nasi banyak, sekarang sudah mulai harus dihindari. Ada banyak sekali hal yang kita hindari karena kemampuan kita dalam menikmati harta itu turun. Orang kaya, mobilnya bagus, tapi nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Kalau dia jalan-jalan, mabuk misalnya. Ada yang nggak bisa naik pesawat karena mabuk, takut ketinggian. Ada yang nggak bisa ini, nggak bisa ini. Itulah kemampuan kita dicabut oleh Allah dalam menikmati harta. Hartanya ada, tapi kita nggak bisa untuk menikmatinya. Banyak kayak gitu Pak ya? Banyak. Makanya kadang bagi orang yang sudah sadar akhirat, duit oke, duitnya banyak, tapi dia nggak bisa untuk menggunakannya. Hanya bisa nyimpen, bisa nonton cek saldo, tapi dia nggak bisa menggunakan dan pasti dia akan dihisab. Karena yang dihisab bukan cuma yang kita gunakan, yang kita kumpulin, yang tidak termanfaatkan, nanti kita juga akan dihisab. Maka Nabi SAW ingatkan, wa hal laka mim malika ya ibna Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu cuma 3 kemungkinan ini. Yang kau makan sampai habis, yang kau manfaatkan sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Oleh karena itu, manusia yang hidupnya paling efisien terhadap harta siapa Pak? Rasulullah SAW. Karena beliau nggak nyimpen Pak. Beliau tidak nyimpen. Punya, dipakai secukupnya untuk beliau dan keluarganya, sisanya sedekahkan. Ibarat sebuah mesin Pak ya. Kalau residunya sedikit, berarti apa Pak? Efisien. Kita bahan bakarnya banyak Pak. Cuman banyak yang sisa. Nggak kepake. Dan itu semuanya nanti akan dihisab di hari kiamat. Makanya sungguh mengherankan. Kalau orang sudah punya harta halal, tapi dia merasa kurang, terus ngambil yang haram. Padahal andaikan dia hanya cukup dengan yang halal ini, hidup dia dengan normal. Kalau dia cukupkan dirinya dengan yang halal, dia itu bisa hidup normal. Dia bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan normal, bisa menikmati kehidupan ini dengan wajar, makan bisa 3 kali, tidur bisa nyenyak. Kalau dia hanya cukupkan dengan yang halal. Tapi dia masih kurang Pak, nambah yang haram. Yang haram ini ketika dia dapatin, cuman ditumpuk saja. Berarti dia siap untuk diazab dengan sesuatu yang tidak bisa dia manfaatkan. Wong kamu nggak dapat untung tapi jadi rugi. Orang kalau berpikir seperti ini kan, jadi dia ngapain harus ngambil yang ini? Ini sudah cukup. Dan kalau dia cukupkan dengan yang ini, hidupnya normal. Ketika dia mengambil yang lebih, dia mendapatkan sesuatu yang haram, sama sekali tidak menambah jatah rizki. Maka para ulama mengatakan, ini poin yang ketiga. Jatah rizki hamba sampai jam berapa kita? Masya Allah. Anda belum sarapan Pak? Jam 6 kurang 2 ya. Mulai boleh sholat jam berapa? Syuruk jam 5.54. 5.54 itu garis terbit ya. Baik, di garis terbit belum boleh sholat. 15 menit setelah itu. Baik, insya Allah sebentar lagi selesai ya. Nah, prinsip yang ketiga, jatah rizki hamba itu sudah ditetapkan. Jatah rizki hamba sudah ditetapkan. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal kudus qad nafatha fi raw'i. Roh Kudus membisikkan dalam batinku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati sampai dia menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Sehingga hadis ini dalil, semiskin apapun hamba tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk menikmati yang lebih dari jatah rizkinya. Yang pertama kita paham,
Orang miskin nggak bakalan mati selama jatah rizkinya ada. Insya Allah kita paham ya. Terus yang dimaksud sekaya apapun manusia dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya itu bagaimana maksudnya? Ada orang punya banyak harta, tapi harta itu tidak melayani dirinya. Tidak dia makan, tidak dia manfaatkan. Cuman disimpan. Disimpan itu bukan jatah rizkinya. Sehingga bapak bisa saja menghadirkan aneka makanan. Satu meja penuh. Tapi yang boleh dimakan cuman sedikit nasi dan sedikit sayur. Sisanya Pak bukan jatah rizki. Ini yang kita makan itulah jatah rizki kita yang sebenarnya. Dipahami ya Pak? Sehingga jatah rizki itu bukan yang kita miliki, tapi apa yang melayani hidup kita. Masya Allah. Maka sekaya apapun seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Dia mencari jumlah banyak, tapi tidak semuanya berguna untuk hidupnya. Tidak semua dia manfaatkan. Sehingga sebenarnya yang bermanfaat bagi dirinya itulah rizkinya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi, Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang sangat efisien dalam hidupnya. Karena apapun yang diberikan oleh Allah, beliau manfaatkan. Melayani hidup beliau, masih ada sisa disedekahkan. Memang prinsip hidup semacam ini untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak wajib. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak boleh punya warisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh punya warisan. Sebab apa? Bagian dari aturan para nabi, inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Semua nabi tidak boleh meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Wa innama warrathul ilma. Namun yang mereka tinggalkan adalah warisan ilmu. Sehingga nabi meninggalkan penjelasan tentang syariat Allah, ilmu. Tapi beliau tidak meninggalkan harta. Semua nabi. Sampai pun nabi yang menjadi raja. Nabi Daud alaihissalam, demikian pula Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau meninggal dunia, kerajaannya itu kembali ke umat. Dan tidak dimiliki oleh keturunannya. Tapi Daud Pak, kan jadi raja setelah, Sulaiman jadi raja setelah Daud. Betul. Namun kerajaan Sulaiman bukan warisan Daud. Beliau menjadi raja yang independen dari bapaknya. Makanya kuasa Sulaiman dengan kuasa Daud lebih luas mana? Sulaiman. Sebab beliau kekuasaannya mencakup makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Binatang di bawah kuasa Sulaiman. Dan juga mencakup makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Siapa? Jin. Yang itu merupakan di bawah Sulaiman. Dan itu atas doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki siapapun setelah aku. Fasakharna lahur rih. Lalu kata Allah Ta'ala, maka aku tundukkan kepada Sulaiman angin. Sehingga angin jadi kendaraannya. Yang kata Allah di ayat yang lain, guduha syahrun warawahuha syahrun. Perjalanan pagi itu sama dengan perjalanan sebulan. Perjalanan malam atau perjalanan sore sama dengan perjalanan sebulan. Dengan menggunakan kendaraan angin. Nabi yang lain tidak ada yang punya angin. Kendaraan Nabi yang lain buruk, bukan angin. Ibrahim menggunakan buruk untuk perjalanan dari Syam menuju Mekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan buruk ketika beliau apa? Isra Mi'raj. Beliau menggunakan buruk dengan menggunakan kendaraan berupa binatang. Sulaiman alaihissalam angin. Dan hanya beliau yang punya kendaraan angin karena beliau meminta kepada Allah agar diberi kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Demikian pula Sulaiman bisa menaklukkan jin. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas, dan setan yaitu jin yang mereka ada yang tukang bangunan, ada yang menyelam di dasar bumi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Sulaiman alaihissalatu wassalam. Karena itu di sini Sulaiman alaihissalam tidak mewarisi kerajaannya Daud, tapi beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga para nabi tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, sebab ketika nabi itu tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta, menghindari semua peluang suudzon bagi nabi. Jadi nabi hanya untuk ngumpulin harta untuk keluarganya. Tidak ada teori seperti itu. Seluruh harta beliau disedekahkan. Wallahu ta'ala alam. Pas jam 6:04 ya. Cukup insyaallah. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Barangkali kita sholat sampai jam 6:10 ya, agar pas 15 menit. Kita gunakan 5 menit untuk tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama, Masya Allah. Sudah angkat tangan kan? Dari mana Mas? Alhamdulillah dapat hadiah ya. Baik, silahkan. Mau menyampaikan apa? Barakallahu fiik. Nah, lalu pertanyaannya bagi saya yang muda ini punya kebutuhan atau punya keinginan seperti punya rumah atau rumah khusus, itu kalau sebenarnya belum tentu jadi kita, tapi kita punya keinginan punya rumah ataupun mau gimana kalau sebenarnya. Masya Allah, baik. Usia berapa? 30 ya. Masih muda apa sudah tua itu? Tergantung pembandingnya ya. Tayyib. Jika ada seorang mukmin yang ingin punya A, punya B, punya C, apakah semacam itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Karena umat Muhammad orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian dia tidak sedekahkan, maka nanti akan disetrika di yaumil akhir. Ada dua pendapat sahabat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan, mukmin sepeser pun tidak boleh punya simpenan. Sehingga kalau dia punya harta seberapapun, misalnya tinggal di Jakarta, gajinya 30 juta. Biaya hidupnya berapa? Sebulan. Jakarta biaya sebulan berapa Pak? Rata-rata Pak? 10 ya? Anggaplah 10. Gaji dia 30 juta, biaya hidup 10. Maka 10 boleh dia manfaatin, yang 20 wajib dikeluarkan. Nggak boleh disimpan sepeser pun. Ini madhabnya Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga Abu Dzar, beliau mengajarkan kepada masyarakat di kota Madinah, siapapun yang nyimpen harta, walaupun sepeser, siap-siap nanti akan ditagih oleh Allah di akhirat. Ini prinsipnya Abu Dzar. Yang kedua, Muslim boleh punya simpenan. Sehingga dia dapat misalnya gaji 30 juta. Kemudian kebutuhan dia 10 juta. Yang 20 juta boleh nggak disimpan Pak? Boleh. Tapi syaratnya nanti kalau sudah mencapai nisab, wajib dizakati. Kalau nggak dizakati, nah ini jadi setrika di akhirat. Sehingga emas yang dulu dia sayangi, duit yang dulu dia sayangi, yang dia cintai, yang dia jaga, besok jadi alat untuk menyiksanya. Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Pada waktu dia disetrika punggungnya, disetrika mukanya, disetrika perutnya. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastum li anfusikum. Disetrika mukanya, disetrika perutnya, disetrika punggungnya, sambil dikatakan, ini loh dulu emas yang kau simpan, yang dulu disayang, sekarang jadi alat untuk penyiksaan. Orang seperti ini karena dia nggak mau bayar zakat, maka insya Allah selama sudah ditunaikan kewajibannya, boleh. Sudah? Terus bagaimana kalau misalnya sudah melebihi dari kebutuhan? Rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, rumah 2 ada isinya juga misalnya, sudah lebih dari kebutuhan. Kalaupun sudah lebih dari kebutuhan, apakah kita masih boleh mengumpulkan? Jawabannya boleh. Tadi yang kita sampaikan, kita tidak berbicara masalah halal haramnya, tapi lebih kepada masalah motivasi terkait kesadaran
hati-hati terhadap yang haram. Selama yang Anda dapatkan halal, lalu Anda kumpulkan, kemudian nanti akan Anda tinggalkan untuk keluarga Anda, boleh. Cuman begini, jangan lupakan jatah kita di akhirat. Sehingga kalau kita tinggalkan semuanya untuk warisan, itu tidak ada pahalanya, Pak. Tapi kalau Bapak wakaf sebagian, Anda sedekah sebagian, ikhlas, insya Allah ini yang bermanfaat untuk pemiliknya yang sejatinya. Yang kita berjuang ketika di dunia, jangan sampai kita tidak punya jatah sepeser pun ketika di akhirat. Sebab meninggalkan warisan itu tidak ada pahalanya. Karena itu hukum otomatis yang disebut dengan hukum ijbari. Otomatis itu sifatnya ijbari, artinya pakai akad, tidak pakai akad, otomatis. Begitu orangnya mati, maka otomatis ahli warisnya nanti dapat harta yang dia punya. Tayyib. Sehingga muslim boleh meninggalkan warisan dengan dalil adanya aturan warisan dalam Islam. Kalau nggak boleh punya warisan, berarti aturan warisan berlaku nggak? Tidak. Maka pendapat Abu Dzar ini pendapat yang lemah. Beda dengan pendapat jumhur para sahabat yang mereka membolehkan punya simpanan selama dizakati. Wallahu a'lam. Hadiah pertama. Ini buku sudah selesai saya bedah di ANB Channel, judulnya Pengantar Ilmu Waris. Pertanyaannya, apa makna larangan harta jangan sampai melalaikan dari zikrullah? Jangan sampai hartamu melalaikan kamu dari zikrullah. Apa maknanya? Silahkan angkat tangan duluan. Masya Allah. Yang pertama, ada berapa makna, Pak? 2 atau 3? Oh, 2, baik. Baik, ada 2 ya. Yang pertama, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah karena cinta harta, lupa sholat, sampai enggak Jumatan. Yang kedua, tidak mengindahkan aturan yang Allah turunkan disebabkan karena cinta harta. Sehingga karena cintanya dia kepada harta, dalam mencarinya enggak pakai aturan. Barakallahu fikum, dapat hadiah ya. Masya Allah, nanti boleh diambil di depan. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika harta diperoleh dari warisan orang tua? Apakah dihisab juga? Sama, dihisab. Sehingga Anda mendapatkan harta baik dengan kerja sendiri maupun dari warisan orang tua, semuanya akan dihisab. Masya Allah. Ini tulisannya bagus, Pak. Warisan. Kalau ini panjang, Pak. Kayaknya tidak mungkin ini dibahas di forum ini ya. Waktu kita terbatas. Ayo. Mungkin nanti setelah kajian bisa kita bahas ya. Ayo. Cukup, Pak. Demikian kita habiskan ini ya. Satu lagi. Ini buku kami tulis berisi tentang bagaimana pondasi yang paling dasar dalam belajar fikih muamalah ya. Belajar fikih muamalah dari nol itu kami bahas di buku ini. Pertanyaannya, sebutkan 3 nasihat agar kita lebih bersabar dalam mencari harta. Masya Allah, duluan Pak, silahkan. Yang pertama, sadar akhirat. Sadar akhirat itu bentuknya gimana? Semua akan dihisab, Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua, tidak semua harta yang kita miliki kita bisa menang. Masya Allah. Yang ketiga, seseorang itu mengatakan Islam bahwa selamat sampai jatah rezekinya habis. Baik. Maknanya ada 2 tadi. Yang pertama, orang miskin tidak akan mati. Kaya
Melampaui. Masya Allah, baik. Banyak orang punya villa di Bogor, Pak. Tapi dia nggak pernah menikmatinya. Kalaupun datang weekend, Jumat sudah macet ya. Sudah. Sabtu sore dia udah balik karena takut macet. Dinikmati cuma sekian jam, setelah itu ditinggalkan. Ada kayak gitu, Pak? Di Jakarta banyak, Pak. Villanya di mana-mana. Tapi dia hanya bisa tidur dalam satu ruangan kecil, tidak lebih dari itu. Itu bukti bahwa tidak semua harta yang kita punya, kita bisa menikmatinya. Masya Allah. Saya jawab yang kedua aja ya. Bagaimana hukumnya mendapatkan pendanaan dari venture capital yang berupa penyertaan modal atau saham, bukan dari pinjaman? Apakah ini termasuk riba? Kalau aturan yang terjadi pada venture capital, di situ tidak ada perubahan dari modal kemudian berubah jadi utang, insya Allah tidak masalah. Karena ada yang saya ketahui ya, ada aturan seperti ini. Pemodal asing ini memberikan modal, akadnya permodalan. Namun ada aturan, jika perusahaan rugi, maka modal ini jadi utang. Kalau perusahaan rugi, maka modal ini wajib dikembalikan sebagai utang. Kalau untung bagi hasil, kalau rugi dikembalikan sebagai utang. Praktek ini ijma ulama tidak boleh. Sebagaimana keterangan As-Suyuti, bahwa modal tidak boleh jadi utang, sebagaimana utang tidak boleh jadi modal. Modal jadi utang, Nabi SAW bersabda, wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga peluang untung berbanding lurus dengan resiko rugi. Tidak boleh hanya mau untung tapi tidak mau rugi. Jika venture capital tidak sampai seperti ini, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.